Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhidukum bi an la ilaha illallah wa nashhidukum bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Usini wa iyyakum bi an tattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa an tujaddidu imanakum bi kasrati qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa an tuksiru salata wa salama ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Jami' Babul Minan, orang tua kita yang syukur alhamdulillah Allah berikan kesehatan, panjang umur, bil khusus para jiran dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di Jaya Bangkos, Pak Bagio, Taufik, Bang Edi dan semuanya, mudah-mudahan kita Allah curahkan rahmat inayah ma'unah dan Allah berikan kita kesempatan beribadah guna menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti biasa kita lanjutkan pengajian kita. Sebelumnya kita doakan orang tua kita, siapapun yang berjasa dengan Masjid Jami' Babul Minan ini. Minhumul lahiq wa minhumus sabiq. Beliau yang sudah enggak ada, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Allahumma jma'hum ma'an nabiyyin. Allah kumpulkan bersama para nabi, wassalihin dan orang-orang saleh, wasiddiqin dan orang-orang yang benar, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqah, dan Allah curahkan rahmat di alam kuburnya. Yang sehat, segar bugar, DKM Masjid Jami' Babul Minan beserta pengurusnya, kita jamaah Masjid Jami' Babul Minan, mudah-mudahan anallaha yataghammadihur rahmah. Allah terus curahkan rahmat kepada kita. Juga kitab yang kita baca, apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal Imam Nawawi, Allah curahkan rahmat kepadanya. Allah jadikan kita min ahlil ilmi, orang-orang yang mendapatkan anugerah keilmuan, dan dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita dan semakin benar keberagamaan kita. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasuli sallallahu alaihi wasallam, summa ila mana wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa masayikhina, khususan ila mana wa abina almarhum, summa ila almarhumah, summa ila almarhum, summa ila almarhumah min furu'ihim wa ansabihim wa ahfadihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadus syat al-ja'i minasyati al-qurna'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disampaikan oleh sahabat bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini laqab, julukan, panggilan. Kalau sekarang namanya nama beken. Seringkali bini kita dipanggil bukan namanya. Seringkali emaknya bocah bukan dipanggil namanya yang kita kenal ketika kita ngawinin dia, tapi dipanggil nama anak kita. Kalau anak kita namanya Udin, dipanggil bini kita Mamah Udin. Kalau anak kita Adul, dipanggil bini kita Mamah Adul. Kita dipanggil Bapak Adul. Ini sebetulnya tradisi yang baik, di mana Nabi kemudian memanggil sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Jadi nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Cuman karena emang dia sering banget megang kucing, sering ngasih makan kucing, bahkan kalau sholat bajunya rada ronggar gitu, masuk kucing kembali kalau pagi. Akhirnya kata Nabi, ya Aba Hurairah. Abun berarti bapak, Hurairah kucing, bapaknya kucing. Karena sering kalau subuh dia kasihan ngelihat kucing kedinginan, maka kucingnya masuk ke dalam bajunya. Inilah panggilan yang sebetulnya suka tidak suka, mau tidak mau, langsung tidak langsung, peradaban Islam zaman Rasul itu belakangan berkembang di kita. Kalau dulu kita nggak pernah dengar bini kita dipanggil bukan namanya. Bini kita Rodemah, ya dipanggilnya Rodemah. Bini kita namanya Atikoh, dipanggilnya Atikoh. Tapi sekarang kagak, justru kita lupa nama bini kita karena keseringan dipanggil nama anaknya. Kadang kita kudu mikir lama, oh itu bini kita namanya. Padahal dulu mah sering, tapi belakangan ini menjadi kebiasaan. Bahkan kalau di grup-grup WA itu tulisannya juga bukan nama asli, tulisannya Abu Jibril. Oh, bapaknya, anaknya namanya Jibril. Ada lagi Abu Gibran, berarti anaknya Gibran, bapaknya Aus siapa? Gitu. Iya. Ini udah banyak di WA yang kita kadang-kadang siapa ya? Pas kita lihat, ya elah si Anu mana. Cuma kalau di WA emang ini jadi tradisi baru.
Orang namain dirinya enggak langsung namanya, tapi dengan sebutan-sebutan Abu Ahmad, Abu Jibril, Abu Gibran, sehingga ya ada Abu Bintang, ya berarti babanya bintang. Ini artinya berarti peradaban zaman Rasul pelan-pelan, meskipun seiring zaman, seiring perkembangan yang luar biasa, maka Allah tunjukkan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan tetap dipakai orang, meskipun dari mana aja, sisi mana aja orang enggak demen nama Islam, tapi tetap kemudian Islam saleh, dia akan tetap relevan fi kulli zaman wa makan, pada konteks, tempat, dan waktu kapanpun. Maka Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, Imam Nawawi menuliskan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Apa yang disabdakan Nabi kepada Abu Hurairah? La tu'addunnal huquqa ila ahliha. Kita didorong untuk memberikan, memenuhi al-huquq, hak-hak, ila ahliha, kepada siapapun yang ada dalam kehidupan kita. Yaumal qiyamati, sebab nantinya hari kiamat, yuqadu syatul ja'i, di mana Allah gambarkan orang pada kumpul seperti kambing-kambing yang tidak pernah pisah dari kelompoknya. Kita kalau ngelihat orang haji wukuf di padang Arafah, itu kan begitu banyak orang pada kumpul numplek di satu tempat. Makanya kalau kemudian seringkali kita ziarah, seringkali kita pergi keluar kota dalam rangka beribadah kepada Allah, entar di tengah-tengah johor yang 4 rakaat itu dikosor, didiskon jadi 2 rakaat. Asar yang 4 rakaat didiskon jadi 2 rakaat. Bahkan digabungin johor sama asar cuman 4 rakaat. Karena apa? Karena ada perjalanan yang jauh. Tapi kalau kita haji, itu dari hotel kita, dari pondokan kita, kan berangkat kita tuh ke Padang Arafah. Itu jauh apa dekat? Dari tempat kita tinggal ke Padang Arafah kita wukuf, itu jauh apa dekat itu? Kalau kita lagi begini kosong nih, bukan musim haji, baru duduk udah disuruh turun. Kita baru naik mobil nih, kan kalau yang kagak haji umroh doang misalnya, itu cuman ziarah doang, ngeliat doang. Oh ini Padang Arafah, dari mana? Ini batas pertamanya, ono akhirnya. Kalau kagak haji kelihatan karena orang dikit, malah kagak ada orang kali, dikit doangan. Beda sama haji. Maka kita ziarah doang, ngelongok doang. Itu baru berangkat, baru duduk di mobil,
perasaan belum nyender udah diminta turun, berarti dekat apa jauh itu? Dekat. Tapi kenapa begitu kita haji tanggal 8 Zulhijjah, kan wukufnya tanggal 9, berangkatnya tanggal 8, wukufnya masih besok, tapi berangkatnya dari sekarang. Padahal kalau hari biasa kita baru duduk doang udah disuruh turun, tapi ini besok wukuf, berangkatnya dari sekarang, padahal tempatnya kagak jauh, dekat. Berarti itu apa namanya? Kalau misalnya besannya baru besok, dari sekarang udah berangkat. Kalau kita besok berangkatnya ke Udag apa kagak? Nggak ke Udag. Berarti ada yang namanya masyakoh, ada yang namanya kesulitan. Jadi bukan jarak doang, tapi ada kesulitan. Kita kalau wisata religi ngaji ke puncak, pindah dari Babul Minan ke puncak, itu berangkatnya siang-siang tengari wong-wong apa subuh-subuh berangkatnya. Subuh-subuh pagi. Kalau pagi-pagi lancar apa kagak? Lancar. Berarti kalau pagi lancar, ketemu masyakoh nggak? Kesulitan nggak? Enggak. Berangkat kita. Makanya kita nggak pernah yang namanya qashar jamak sholat kita kalau berangkat dari Babul Minan. Kenapa? Berangkatnya pagi, berangkatnya enjoy, ora ada beban. Tapi kalau pulang, kita nanya-nanya mulu, nih jadwal tutup atau jadwal buka, nih arus mobil lalu lintas lagi ke bawah apalagi ke atas, nanya mulu kita sama tukang gemblong ditanya mulu, nih turun apa ke atas bang, turun apa ke atas bang, kenapa? Berarti itu ada rasa kekhawatiran, itu yang namanya masyakoh. Maka meskipun dekat dari puncak kemari, yang kalau kita tempuh biasanya agak lama dah, Johor kita berangkat juga kalau hari-hari biasa asar udah di sini, kalau hari-hari biasa. Tapi kalau udah Sabtu Minggu itu emang susah ditebak, belum tutupnya, belum bukanya, maka itu ada namanya masyakoh. Satu waktu kita nyampe di sini ya jam 4:30, jam 5, 5:30, belum maghrib, keburu kita sholat asar. Tapi beberapa kali kita nyampe jam 8, nyampe jam 9. Kenapa? Arus jalan yang gak ketebak, itu namanya masyakoh. Maka Rasul ngingetin bahwa untuk menyampaikan, memenuhi hukuk, hak-hak dalam kehidupan kita emang rada susah. Kita punya burung, kita punya ikan misalnya. Miara burung boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh. Emang ada zaman Nabi? Ada zaman Nabi yang miara burung, namanya Umair. Umair ini burungnya banyak, makanya Nabi sering godain, ya Umair ma fa'alahun nughair. Umair, burung-burung enteng lagi pada ngapain? Udah pada mindo belum? Sering Nabi itu ngingetin atau bercandain si Umar yang burungnya peliharaannya banyak. Itu artinya kita miara burung boleh, karena Rasul juga nggodain Umar.
Cuman Umar ini ya kan telaten orangnya. Asal ada burung dari kecil dirawat, gedenya juga diperhatiin. Sering kita ngambil burung dari kecil, ada gelangnya tuh. Sampai tua, sampai gede, ya kan? Kata kita suaranya bagus nih. Suaranya bagus karena kita nggak paham. Padahal tuh burung lagi ngomong, kawin, 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 belum kawin dari kecil. Mestinya begitu gedean dikit, ini burung disatuin, apa Sabtu, apa Minggu, ya kan, digabungin sama yang wadon, yang lanang sama yang wadon sama yang lanang. Kenapa? Kita memberikan hukum, hak-haknya. Karena hak ini bukan hanya baina adamiyin, bukan hanya antara manusia dengan manusia. Tapi hak ini berkaitan dengan syajaratin wadimagin. Boleh jadi antara kita dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pepohonan. Sambil habis makan dari warteg, kita lewat. Habis makan gorengan, kita lewat. Nemu ada ranting pohon, daun, karena kita kesilitan, kita ambil, kita patahin tuh sambil nusuk-nusuk gigi. Kata Nabi, man qata'a shibratan, siapa orang yang mematahkan dahan pohon yang kagak ada ilahnya, nggak ada tujuan maslahatnya, sawwabahallahu ra'sahu 'alan niran, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam pintu neraka. Artinya boleh jadi di situ semut lagi pada ngasoh, boleh jadi di situ burung tempat dia nangkring. Kita main potes baik, nggak ada kemaslahatan, kita potes-potes baik. Ini menyalahi apa yang disebut dengan hukuk, hak-hak antara kita dengan makhluk Allah lainnya. Maka ketika kita punya burung, dikasih makanannya, diganti airnya, kan begitu. Kadang-kadang orangnya belum mandi, burungnya udah mandi. Burungnya mandi duluan daripada yang punya. Kita punya ikan misalnya, diganti airnya, diganti filternya, diganti obatnya, makanannya dilihatin. Ini namanya hukuk. Memberikan hak-hak kepada baik baina adamiyin, antara kita sesama manusia ataupun dengan makhluk Allah lainnya. Maka Imam Nawawi menyebutkan, wa fi hadal hadis, hadis ini disampaikan Nabi menurut Imam Nawawi, uqsimun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sadiqul masduq, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendorong, mengingatkan kita, bahkan bersumpah agar kita terus berusaha memberikan hak-hak. Nah, ini meskipun agak sulit memenuhi hak-hak orang lain. Uqsimu annal huquq muta'addi ila ahliha yaumal qiyamah. Nanti hari kiamat itu nggak bakal ketukar hak-hak orang dengan hak-hak kita. Jadi sekalipun ada hak yang kita ambil, adapun ada hak yang dititipin kita belum balikin, itu yaumal kiamati, hari kiamat nanti, kata Imam Nawawi, dia tu'addi ila ahliha, masing-masing nyari pemiliknya, jadi nggak bakal ketukar. Wala yadi'u li ahadin hakun, dan nggak bakal hilang meskipun diambil oleh orang, kembali lagi kepada dia. Al haqqul ladzi laka in lam tastawfihi fid dunya, hak-hak kita yang belum tastawfi, belum sampai, belum dikasih ketika di dunia,
Itu kata Imam Nawawi, istaufihi fil akhirah. Nanti di akhirat diganti sama Allah. Hak yang tadinya mungkin dipakai orang lain, hak yang tadinya mungkin diambil orang lain, in lam tastaufihi fid dunya, di dunia itu belum sampai ke kita, belum sampai kepada haknya, maka istaufahu fil akhirah. Nanti di akhirat ini dia nyari sendiri, nyari pemiliknya, meskipun udah diambil atau belum disampaikan kepada yang berhak. Hatta innahu yakbidu lisyat, ya, seperti domba atau kambing yang kemudian diikat oleh pemiliknya. Kan kalau kata yang ngebiri dulu kan kalau dulu musim ngebiri kambing, itu yang ngebiri tahu betul ini punya si ini dari yang onoh biangnya, yang ini punya si itu dari yang itu biangnya. Jadi dia tahu betul ini asal kambingnya dari mana. Begitu biasanya orang-orang yang sering gembala kambing, punya kambing, dia tahu betul karakter sifat kambing yang dia rawat dari kecil. Maka begitulah hak-hak. Kalau belum dikasih di dunia, maka istaufahu fi akhirah. Nanti di akhirat dia akan balik kembali kepada yang punya. Wa fi hadzal hadis disebutkan kana yaumal qiyamah qadallahu baina hataini syatain. Inilah perumpamaan yang kemudian Allah hukumi dari apa yang kemudian Allah berikan pelajaran kepada kita baik dunia maupun akhirat. Maka doa-doa kita, kan kita menyampaikan hak orang tua kepada anak, misalnya ayyusammihi bi khairil asma, dikasih nama yang paling baik, ya. Yang kedua ayyu'allimahu, ya, diajarkan terkait syariat. Kalau udah 7 tahun maka diajarin sholat. Kalau udah 10 tahun enggak sholat, boleh diempos, kira-kira begitu, diingetin. Kenapa kalau 7 tahun diajarin sholat, ayu alimahu, diajarkan? Karena orang kalau udah 7 tahun biasanya udah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu udah mampu membedakan antara yang baik sama yang kagak baik. Di bawah 7 tahun biasanya belum mumayyiz, belum mampu membedakan. Asal orang salam, assalamualaikum warahmatullah, kata dia bah, jadi cilukba sama dia. Kenapa? Dia belum mampu membedakan. Kalau udah 7 tahun, itu kalau kita sholat di belakang, dia mau pulang, itu tangannya pada begini-begini, permisi berarti. Kalau yang kecilan lagi, ya nyelewat baik dia mah. Yang gedean dikit tuh, cium tangan. Kenapa? Udah mampu membedakan di depannya ada orang tua. Kalau yang kecilan lagi, itu mah sebodoh amat, nyelewat aja. Maka yang diajarkan, yang diajak, ya, itu ketika kita ngajak, maka yang mumayyiz, ya. Kalau yang mumayyiz biasanya aman, kagak berisik, ya. Yang berisik-berisik itu biasanya yang belum mumayyiz. Maka ketika kita doain anak kita, Rabbi habli minas shalihin, semoga Allah jadikan anak yang soleh. Kalau dia pergi jauh keluar kota atau mungkin pergi sama temennya, ya, sama anak-anak misalnya touring apa main bola, kita doain itu Rabbi ja'al muqimas sholah,
Ya Allah, jagalah anak saya ini untuk tetap mendirikan sholat. Kita mah kewajiban kita memberikan hak kepada anak itu ngedoain. Urusan nanti dia sholat apa kagak bukan urusan kita. Kalau kita tugasnya ngedoain, maka tidak pernah ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Semua tuh yang kita kalau habis sholat maghrib, habis sholat isya, kita mengaminkan doa, baik Babaji Jaya yang doa, ataupun Babaji Iran yang doa, atau supra-supra yang doa, kita mengaminkan, itu yang kita doa, yang kita aminin, kagak ada satupun yang kagak dijawab Allah. Semua dijawab Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya, duminalakal ijabah. Orang doa kita aminin, atau kita doa kita yang ngaminin sendiri, duminalakal ijabah. Maka semua doa dan harapan permintaan kita itu dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini disebutkan bahwasanya tugas kita menyampaikan hak kita kepada anak adalah kita mendoakannya. Kan kita kadang-kadang tahu kalau anak kita ini jadi apa? Jadi pinter dikit. Lagi megang HP kita tanya, udah sembahyang maghrib kah? Udah. Tapi sembari jalan ke kamar mandi, berarti dia belum sholat. Cuma anak kita kan pinter, biar kagak diomelin sama babanya, dia jawab aja udah. Sambil ngomong udah, dia wudu. Lah katanya udah sholat. Nah ini mau sholat ya. Pinter bocah sekarang mah. Nggak kayak bocah dulu. Ya belum, udah. Bocah sekarang mah belum, dia kata udah. Beda emang. Maka ketika kita melakukan doa ataupun kewajiban kita, semuanya dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duminalakal ijabah. Nggak usah khawatir, semua doa kita itu dijawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaulah hak itu, nah ini kan ada hak yang belum nyampe di dunia, belum nyampe di dunia, kita mungkin belum ngeliat Allah menjawab doa kita, tapi kita nggak boleh komplain sama Allah. Puasa udah, ibadah udah, sedekah udah, tapi kayaknya belum dijawab Allah. Kita nggak boleh begitu. Sebab kata Imam Nawawi, in lam tastaufihi fid dunya, ada doa-doa kita mungkin yang kita panjatkan, kita doakan itu belum terasa dijawab sama Allah, nanti istaufahu fil akhirah, dia ngumpul nanti di akhirat, dia marahin kita. Kalau kata almarhum Muallim Haji Syafi'i Hazami, beliau sampaikan kal jabalil murtafi, seperti gunung yang tinggi. Nah, itulah yang kemudian nanti bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ditutup oleh Imam Nawawi bahwasanya dalilun ala annal bahaim tuhsyar yaumal qiyamah. Kita di dunia ngelihat banyak binatang ternak, jarang sekali yang dewek-dewekan. Dia pada ngumpul, kambing ngumpul, kebo ngumpul, sapi ngumpul. Biasanya jarang yang dewek-dewekan. Kalau kita ke Bima tuh kuda pada ngumpul, rusa pada ngumpul. Jarang yang dewek-dewekan. Begitulah kata Imam Nawawi, tuhsyar yaumal qiyamah. Di hari kiamat kita nanti dibangkitkan pada ngumpul. Maka kalau malam hari ini kita kumpul di Masjid Jami' Babul Minan dalam rangka ngaji mencari ridho Allah, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan yaumal mahsyar, yaumal qiyamah di benderanya baginda kita Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka ditutup oleh Imam Nawawi, illa umamun amsalukum. Mudah-mudahan yang kita tanam sekarang nanti bisa kita tuai. Yang sekarang kita tanam nanti bisa kita panen di yaumil kiamah. Sehat badan kita, panjang umur kita, gampang urusan kita. Malam hari ini kita kumpul di Masjid Jami Babul Minan. Mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, wa'fu anna ya Karim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah kami yang duduk hadir di Masjid Jami Babul Minan ini orang-orang yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka. Ya Allah, kita siang hari ini, malam hari ini memuja dan memujimu. Wa ilaikal mustaka, kepadamu lah kami mengadu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rzuqna istiqamah. Waqtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nasadaqallahu faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minum hari. Wow. Ya. Hari. Hari. Minum hari. Minum. Kita minum dewek kan ini. Kita minum dewek kan ini. Kopinya mana kopi? Oh gitu. Kita minum dewek kan ini. Ya udah. Masih ada kopi itu. Alhamdulillah. Oh, lihat. Masya Allah. Tonton. Lagi nyobain gelap. Oh, baru bisa. baru di topor. Mantap udah. Alhamdulillah. Ini minumnya gede banget ini. Gede banget. Waktu jawab dan